Apa itu sabar, Ustaz? Apakah sabar lagi sikir-sikir di masjid ditempelin kepalanya? Saya sabar, bro. Bukan sabar itu beleng-beleng. Lalu apa itu sabar? Allah mendefinisikan alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama, ucapkan dulu itu. Ada masalah rumah tangga, bertengkar suami istri, anak menjengkelkan, maka ucapkan pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya dia berbekas di hati, ucapkan dengan pasti, ucapkan secara baik, dan perdengarkan telingamu sambil kau usap dadamu. Coba amalkan. Bapak ucapkan innalillah tapi kan tidak ikhlas. Apa artinya itu, bos? Ya, bertengkar dengan suami, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata saya tidak mati. Bapak belajar ini, saya sabar dengan innalillahi. Coba ibu amalkan deh. Coba bapak mulai besok amalkan. Begitu ada persoalan, masalah dalam rumah tangga kita, itu dulu lisanmu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usap dada, pasti ada efeknya. Jangan juga kau lihat mukanya suami baru kau bilang innalillahi wa inna. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, percayalah, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalah saya di rumah tangga, bohong. Saya kasih contoh. Bapak-bapak istri cantik, bapak pikir bukan masalah? Masalah, Pak. Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, pasti lebih masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Oh, masalah juga itu, Pak. Dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja, Dek, nanti ketemu di gedung. Pas sampai istrinya di gedung, mana kau, Bang? Nggak jadi, saya mencret, Dek. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah besar, Pak. Berarti bagus kalau banyak istri. Lebih masalah lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak pernah dapat masalah karena satu istri, tenang aja, Pak. Sudahlah, syukuri aja itu. Jangan coba-coba tambah kalau kau tidak mampu. Itu kan sunnah, Ustadz. Betul sunnah. Tapi siapa yang mampu? Manusia Islam seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau praktek poligami. Kenapa? Sholat tahajudnya tiap malam. Senin Kamisnya tidak pernah lepas. Duhanya tidak pernah gugur. Sedekahnya lancar. Tadarusnya berjus-jus satu hari. Pantas dia mampu. Kamu cuma hari Jumat sholatmu. Paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Khotbah kau tidur. Mau poligami, pret. Jangan coba-coba kalau kau tidak mampu. Tenang ibu, saya bela kau malam ini. Nah, coba lihat rumah tangga, Pak. Selesai menikah, selesai masalahnya, baru muncul masalah. Kenapa? Baru kelihatan aslinya. Dulu waktu pacaran, sayang, hati-hati dong. Hati-hati deh. Ada batu. Kalau hujan, mantelnya dikasih ke pacarnya, dia berhujan-hujan. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Iya toh? Tapi begitu sudah menjadi istri dan suami, mulailah kelihatan semua aslinya. Kasar ngomong, muka tidak pernah senyum, mulailah kelihatan aslinya. Ya kan? Ya? Sudah menikah apa masalah? Ada orang sudah menikah, alhamdulillah, rumah ada.
Belum menikah sudah dibelikan rumah sama ibu bapaknya dan mertuanya. Apa masalahnya? Masalahnya suaminya tidak setia. Iya toh ibu? Ada kan begitu? Alhamdulillah rumah ada. Suami istri setia. Ada masalahnya? Ada. Apa masalahnya? Waduh, tidak punya anak. Iya kan? Ada lagi. Rumah ada, mobil ada, suami istri setia, punya anak. Apa masalahnya? Anaknya narkoba. Semua kita punya masalah. Ustadz Dasat. Waduh bu, paling banyak masalah saya. Apa masalah Ustadz? Jarang di rumah pak. Istri saya selalu kesepian. Tapi ketika dia komplain, saya tidak marah. Begitu dia marah, kenapa sih jarang di rumah? Saya jawab saja dengan lagu. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Iya kan? Apalagi masalah saya paling besar sekarang bu. Banyak janda-janda yang curhat. Ustadz, baru meninggal suami saya. Tolonglah kasih doa-doa penenang. Saya kasihlah doa penenang. Ini ibu sikirnya, ini doa-doanya. Lama-lama Ustadz, hati saya sudah mulai tenang. Tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Nih. Di depan saya ini semua. Muka-muka penuh masalah ini semua pak. Ini pak polisi. Banyak masalahnya pak. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tanya beliau. Kalau Ustadz, kau tidak takut sama istri? Saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani. Semua kita punya masalah. Coba. Semua ini. Mana ada orang tidak punya masalah pak? Jangankan kalian yang tinggal di ibu kota Jakarta, yang baru saja kena COVID, pekerjaan kita hilang, kita di PHK, kita dirumahkan. Nabi, kekasih Allah, kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah? Yang dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ya Muhammad, andai bukan karena saya sayang kepadamu Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Cintanya Allah kepada Nabi. Mana Bapak lihat nama Allah yang tidak ada di sampingnya Muhammad? Allah pasti ada di sampingnya Muhammad. Bapak dua kalimat syahadat pasti diikuti Muhammad dan Rasulullah. Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi? Apa Nabi tidak ada masalah ibu? Apa Nabi tidak punya masalah? Allahu Akbar, dari masalah ke masalah. Masih dalam rahim, wafat bapaknya. Ada di sini sudah dalam rahim sudah wafat bapaknya? Ada? Berarti kurang penderitaan bapak apa? Rasul masih dalam perut ibunya sudah wafat bapaknya. Lahir baru 2 hari bu, masih orok merah. Kata kakeknya bawa ke kampung, pelihara bahasa Arabnya, dibawa, diambil oleh ibu susunya salah satunya Khalimatus Saddiyah. Berapa tahun? 4 tahun. Bayangkan baru 2 hari prok. Ibu-ibu ingat waktu melahirkan. Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Yang banyak menyesal pak. Ndak mau lagi saya hamil. Tobat saya pak. Terakhir ini saya hamil. Menderita saya. 5 bulan kemudian. Hamil lagi. Jangan ketawa anak. Ini urusan orang tua. Tahu juga kau tong. Ayo. 2 hari dilahirkan, diambil ibu susunya. 4 tahun. Setelah usia 4 tahun, barulah Rasulullah dikembalikan ke ibunya. Siapa namanya ibunya Nabi? Siapa? Hah? Ibu-ibu, siapa namanya ibunya Nabi? Hah? Sitiha? Oh, bagus ibu, enggak kena hoax. Ya kan? Makanya ajar anak saya ajar mengenal keluarga Nabi. Anak-anak Nabi
Ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti, bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, ibunya pamannya bernama itu. Jadi kenyala anak-anak ibu dari kecil dia sudah tahu. Ada yang baru tahu toh anaknya Nabi 7. Nah, setelah lagu ini, nah, Rasulullah dikembalikan ke ibunya usia 4 tahun. Usia 6 tahun ibunya berkata, ayo nak kita pergi ziarah kubur. Dibawalah ke ziarah kubur dari Mekah ke Madinah. Waktu itu belum Madinah namanya. Apa namanya? Yasrib. Ayo kita ke Yasrib. Pulang ziarah kubur, jalan lagi pakai onta bersama ibunya. Ibunya di sebuah desa bernama Afwa. Sakit ibu beliau, wafat ibunya pada saat usia 6 tahun. Ada di sini yatim piatu 6 tahun? Ada? Tidak ada. Berarti penderitaan Nabi lebih besar daripada kita. Coba. Diambil oleh kakeknya, 8 tahun wafat lagi kakeknya. 2 tahun aja bersama kakeknya, wafat lagi, kasihan. Diambil lagi oleh pamannya. 12 tahun mulai dagang. Dagangnya bukan pakai kereta, dagangnya bukan pakai mobil, dagangnya bukan COD. Dagangnya pakai onta. Dari Mekah ke Syam. Coba. Sampai di sana dikejar-kejar lagi sama orang Yahudi karena mau dibunuh. Rasulullah masih remaja. Sudah beberapa kali uji percobaan bunuh. Tapi Rasulullah tidak pernah kita dengar galau. Rasulullah tidak pernah curhat. Rasulullah tidak pernah putus asa. Usia 40 tahun diangkat menjadi rasul, diperangi, dihina, dan puncak penghinaannya diusir dari tanah kelahirannya. Nabi. Apa Nabi begitu diusir, diperangi, dia bilang, bubar deh, berhenti saya jadi Nabi? Enggak. Tapi ketika Nabi ada masalah, apakah Nabi putus asa? Tidak. Nabi makin kuat dan memegang janji Allah. Apa janji Allah? Muhammad, Das'at, entong, encing, ada masalahmu, Allah minta 2 hal. Ada persoalan dalam rumah tanggamu, ada persoalan dalam hidupmu berumah tangga, ini loh kau pakai. Apa? Ista'idhu bisabri wassalah. Sabar, 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 sabar. Perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg janji, andai boleh kita dijanji sorga, sorga pun dijanjinya. Begitu terpilih, tidak pernah lagi muncul. Ada begitu di sini? Ada begitu di Jakarta? Salah kamu sendiri, kenapa kau pilih? Ya. Maka begitu ada masalah, yang pertama tingkatkan kesabaran. Apa itu sabar, Ustaz? Apakah sabar lagi sikir-sikir di masjid ditempelin kepalanya? Saya sabar bro. Bukan sabar itu beleng-beleng. Lalu apa itu sabar? Allah mendefinisikan alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama, ucapkan dulu itu. Ada masalah rumah tangga, bertengkar suami istri, anak menjengkelkan, maka ucapkan pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya dia berbekas di hati, ucapkan dengan pasti, ucapkan secara baik, dan perdengarkan telingamu sambil kau usap dadamu. Coba amalkan. Bapak ucapkan innalillah tapi kan tidak ikhlas.
Apa artinya itu, bos? Ya, bertengkar dengan suami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata saya tidak mati. Bapak belajar ini, saya sabar dengan innalillahi. Coba ibu amalkan deh. Coba bapak mulai besok amalkan. Begitu ada persoalan, masalah dalam rumah tangga kita, itu dulu lisanmu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Usap dada, pasti ada efeknya. Jangan juga kau lihat mukanya suami baru kau bilang innalillahi wa inna. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu, begitu ada masalah, tingkatkan kesabaran, melafazkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih dongkol Ustaz, ulang lagi innalillahi wa inna ilaihi. Masih dongkol, ucapkan terus, insya Allah hilang. Bukan nyawanya, masalah dongkol, masalah jengkel. Yang kedua, cara menimbulkan kesabaran. Lihat ada orang yang jauh lebih susah dari hidupmu. Mau lihat orang contoh, prototipe, contoh paling hebat bersabar dalam rumah tangga, dialah Ayyub alaihi salam. Kaya, banyak harta, tapi dermawan. Luar biasa, semua orang dibantu, semua orang datang minta tolong, ditolongnya. Lalu seluruh malaikat memujinya. Kata syaitan, wah, saya tidak jago itu Ayub. Dia bisa begitu karena dia punya anak, dia punya harta. Coba kalau tidak ada hartanya, tidak mungkin dia ibadah seperti itu. Kata Allah, saya lebih tahu dari kamu. Ya Allah, kata setan, berikan saya waktu dan kesempatan menggoda dan menguji dia. Silakan, jangan kau cabut nyawanya. Ayub alaihissalam yang tadinya kaya bangkrut, habis terbakar kebunnya. Binatang ternaknya kena hama, bukan hama kuku dan mulut. Apa itunya kan? Penyakit apa itu? Yang dikasih panitia korban, bapak mengantif sapi. Takmir masjid wajib. Hati-hati. Jangan sampai kelalaian bapak memeriksa kambing dan sapi, warga kita kena penyakit itu. Maka bapak wajib mendatangkan dokter hewan. Ya? Ayub alaihissalam hancur seluruh hartanya, terbakar kebunnya, kena hama ternaknya. Datang setan, Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Kau lihat itu, habis hartamu, terbakar semua kekayaanmu, bangkrut kau sekarang. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, saya punya sempak kaya. Berapa banyak orang kasihan sejak hidup sampai mati tidak pernah menikmati kekayaan. Saya sempat menikmati kekayaan. Coba kalau bapak amalkan ini, tenang pak. Apa setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Kata Allah, kau lihat toh, habis hartanya tetap baik si Ayub. Kata setan, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Ya silahkan kau coba. Wafat lagi anaknya, bu. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Diambil hartamu. Sekarang anakmu lagi diambil. Sudahlah Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang setelah menikah sampai dia wafat tidak punya anak. Mahasiswa saya juga bilang, saya juga Ustadz sudah hampir sarjana, tidak ada anakku. Bagaimana kamu punya anak, tidak ada istrimu? Ada juga yang tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih parah lagi ini pak. Ya kan? Setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Ya Allah,
Ayub masih taat beribadah karena dia sehat. Coba kalau dia sakit, kata Allah silakan kau uji lagi, jangan kau cabut nyawanya. Diuji dengan penyakit. Menurut ahli kedokteran, penyakit kulit sampai detik ini belum ada yang pernah mengalahkan sakitnya Ayub alaihissalam. Apa Ayub putus asa? Tidak, datang setan. Ayub, hartamu diambil, anakmu sudah meninggal, sakit kau lagi, ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat tidak pernah sehat. Tenangkan perasaan. Apa setan putus asa? Tidak. Digoda lagi satu kampung, Pak. Saudaraku, kalau kau biarkan Ayub di kampungmu, kalian semua akan ketularan. Usir Ayub. Datang kepala desa. Ayub, kami mohon kebesaran hatimu. Kami mohon pengertianmu, kelapangan dadamu. Tinggalkan kampung ini. Kami takut ketularan. Apa kata Ayub alaihissalam? Teganian kau. Tunjukkan kepalamu. Siapa di antara warga kampung ini yang tidak pernah saya bantu? Ayo tunjuk matamu. Siapa di antara kalian yang tidak pernah saya bantu? Kalian semua saya pernah bantu. Masa ketika saya sakit kau usir saya? Baiklah kalau begitu. Pergi Ayub alaihissalam. Digoda lagi sama setan. Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Sudahlah, diambil hartamu, diambil anakmu. Sekarang kau sakit, diusirnya lagi kamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah saya sempat akrab sama mereka. Apa setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Apa? Istrinya lagi dihasut. Kau tinggalkan suamimu. Kalau kau urus terus, kamu bisa ketularan. Istrinya berkata, bang, berdoalah bang. Abang kan Nabi, saya capek ngurus kamu. Doa kau supaya sembuh. Apa kata Ayub alaihissalam? Saya malu minta kepada Allah. Lebih banyak lama. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya capek ngurus kamu bang. Terserah kau Dinda. Kalau kau mau pergi tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Tapi ingat. Kalau kau balik lagi ke saya cambuk kau 100 kali. Bayangkan Pak. Istri semacam ini. Kalau belum mati jangan dikubur Pak. Wow, waktu kaya suaminya. Waktu masih aktif. Sayangnya. Begitu sudah pensiun suaminya. Aduh. Lewat depan rumah tidur suaminya. Lagi baring-baring nonton, di sampingnya ada kucing. Dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang suaminya tersinggung. Dia tinggal istrinya. Apa setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Apa kata Ayub? Alhamdulillah. Saya sempat memiliki istri yang pernah mengurusi saya. Ya dia capek ngurus saya. Ya wajarlah. Yang penting saya pernah merasakan nikmat punya istri yang baik. Kalau dia mau pergi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah sampaikan, kau lihat itu iblis, kau lihat itu setan. Hebat kan hambaku? Lalu Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub. Hentakkan kakinya di tanah. Lalu dihentakkan dengan izin Allah. Keluar air dari hentakan kaki itu. Lalu Allah perintahkan sumbat itu air yang keluar dengan bajumu. Setelah itu bajumu yang basah itu usap ke seluruh tubuhmu. Dengan izin Allah sembuh Ayub alaihissalam. Setelah melalui cobaan, Allah mengangkat kembali derajatnya. Sembuh, berniaga, sukses kembali. Datang lagi istrinya. Ada istri begitu di sini. Masya Allah. Apakah Ayub marah? Tidak. Ayub ingatkan janjinya. Dinda, saya pernah ingatkan kau kan, kalau kau balik, saya hukum kau 100 kali cambukan. Maka Ayub alaihissalam mengambil lidi. Tahu lidi? Mengambil lidi 100 helai. Lalu dikumpul menjadi satu, diikat. Lalu dipukul ke istrinya. Sekali sama hukumnya 100. Kemana dia pukul? Pak! Wajahnya? Tidak. Kemana dia pukul? Tek! Perutnya? Tidak. Tapi Ayub alaihissalam berkata, sayangku,
angkat kakimu, perlihatkan telapak kakimu. Lalu Ayub alaihissalam memukul telapak kaki istrinya. Asik, selesai. Cobaan. Jadi berapa cobaan kita dalam rumah tangga, Pak? Tidak ada seperti Ayub. Ini baru diuji, baru sakit gigi. Tuhan, kenapa saya yang sakit? Kenapa bukan tetangga saya yang tukang tipu? Jangan kau urus hidupnya orang. Kenapa anakku yang meninggal? Dia baik. Kenapa anak saya kena COVID, ya Allah? Kenapa bukan anaknya tetangga yang tukang judi? Jangan. Lebih ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cara menimbulkan kesabaran. Lihat orang yang lebih susah dari kita. Saya PHK Ustaz, dirumahkan. Alhamdulillah kau dirumahkan. Berapa banyak orang karena COVID dikuburkan. Istri saya pergi meninggalkan saya, Ustaz. Alhamdulillah Allah ingin menjauhkan kamu dari istrimu yang jahat. Suamiku kawin lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Ibu dapat hadiah masuk surga. Oh, tapi kata ibu-ibu banyak jalan menuju surga, Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Ibu marah-marah ibu-ibu kalau kita cerita ini ya. Ibu boleh tidak setuju poligami, boleh. Tapi jangan menghina dan memaki orang yang poligami. Apa yang salah? Enggak, jadi ibu boleh tidak setuju. Kata istri saya setuju poligami. Saya tidak keberatan. Yang penting bukan suami saya. Boleh. Cerdas dia, Bu. Begitu ada masalah, lihat orang yang jauh lebih susah dari kita. Insya Allah tenang. Caranya apa? Alhamdulillah, saya punya mobil. Meskipun sudah tua. Tetangga saya sudah punya motor. Alhamdulillah, yang punya motor, saya punya motor. Tetangga saya cuma sepeda. Alhamdulillah saya ada sepeda. Tetangga saya enggak. Kemana-mana cuma jalan kaki. Alhamdulillah saya masih sehat, bisa jalan kaki. Tetangga saya lumpuh. Alhamdulillah lumpuh, masih bisa hidup. Masih lihat anak cucu saya. Tetangga saya kemarin mati. Insya Allah ada syukurnya, ada sabarnya. Tapi kalau yang lihat lumpuh lihat yang jalan. Yang jalan lihat yang naik sepeda. Yang naik sepeda lihat motor. Yang naik motor punya mobil. Yang punya mobil mau tiga. Pasti kau tidak pernah memiliki rasa sabar itu. Ya, resep pertama sabar. Bagaimana lagi praktek ketiganya? Yang ketiga, ulama mengajarkan kalau kau bertengkar, jengkel sama pasanganmu, maka usahakan tidak nampak di wajahmu. Jengkel sama istri, jangan nampak di wajah. Terpaksa nampak di wajah, maka usahakan jangan keluar di mulutmu. Cukup wajahmu saja. Jangan ada keluar di bibirmu. Terpaksa harus keluar di bibir, maka usahakan jangan bergerak tanganmu. Pak. Kalaupun harus bergerak tangan, usahakan jangan melampaui batas. Itulah Ayub alaihissalam. Dia hukum istrinya, tapi bukan menghukum, menghina dan menyakiti. Tapi apa? Mendidik. Kalau kau salah ada hukumannya. Maka yang dihukum telapak kakinya. Coba ibu amalkan dalam rumah tangga. Masya Allah. Saya kalau istri saya marah, Pak, saya diam. Dia bilang istri saya, kau boleh singgah panggung di luar. Kau boleh singgah mimbar di luar. Tapi kalau di rumah, kau Hello Kitty. Dia bilang, kalau kau di luar singgah panggung, di luar kau singgah mimbar, di rumah Hello Kitty. Ya sudahlah, istri memang begitu, Pak. Kalau dia ngomel, kita diam. Memang begitu istri. Kalau dia marah, bapak diam. Saya sudah tidak bisa, Ustaz, tidak tahan. Bukan dengan memukulnya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan memakinya. Allah kasih jalan keluar. Berpisah kalian dengan baik-baik. Ada juga orang rumah tangga hampir minggu-minggu bertengkar. Bertengkar. Pak. Mulai melayang lagi piring. Hamil lagi.
Ada begitu, Pak. Saya tanya kenapa begitu, dia bilang kalau sudah bertengkar Ustaz rasanya romantis lagi. Nah, begitu ada masalah ibu bapak, maka jangan melampaui batas. Kalau istri marah, bapak diam. Kalau suami marah, ibu diam. Saya kalau marah istri saya langsung peluk ibu. Lalu suami menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Benar, iya boy, rindu sekali saya sayang. Oh, berhenti dia. Marah lagi, ku peluk lagi dari belakang. Insaflah wahai manusia. Tenang, coba ibu hafal itu. Jangan malah kau singgung suami ibu. Begitu sudah tua, kau nyanyi lagi. Bila Israel datang. Ya? Nah, resep pertama ada masalah dalam rumah tangga adalah sabar. Yang kedua, sholat. Kenapa hidupku susah? Kenapa rumah tanggaku tidak pernah bahagia? Kenapa masalah demi masalah? Oh, bapak masalah dengan sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan rumah tangga yang baik sholatnya. Lihat deh, orang yang ngontrak-ngontrak, kecil aja rumahnya, tapi rajin dia jamaah di masjid, pasti tenang itu rumah tangganya. Meskipun secara materi kita lihat tidak masuk akal, tapi dia tentram. Suaminya baik, istrinya tidak kasar, suaminya santun. Kenapa? Allah membinanya dalam rumah tangga yang baik sholatnya. Maka begitu ada masalah rumah tangga, lebih baik bagaimana sholat saya? Apa alasan ibu bapak tidak mau sholat? Ayo, apa alasan? Kenapa hidupku susah? Karena kau jauh dari agama. Kenapa hidupku susah? Karena kau meninggalkan aturan agama. Kalau mau hidupmu baik, ikuti aturan agama. Kalau kamu mau hidup jalanmu lancar, perjalananmu ke suatu tempat naik mobil lancar, ikuti patuhi peraturan lalu lintas. Kapan kau melanggar peraturan lalu lintas, bakal makin jauh dan makin susah sampai. Kenapa? Melanggar pasti merugikan orang lain, dan ketika didapat sama polisi makin masalah. Ya toh? Maka hidup susah karena kita jauh dari ajaran agama, dan pokok utama ajaran agama adalah sholat. Kenapa sholat, Ustaz? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bu, Pak, ibadah yang lain boleh sambil ada kegiatan, boleh sambil ada usaha, tapi sholat tidak boleh ada kegiatan kecuali menghamba kepada Allah. Artinya apa? Bu, ibu, bu, boleh tidak ibu puasa sambil nyanyi? Boleh bu? Boleh ibu puasa sambil nyanyi? Boleh bu? Boleh lah. Ibu sambil puasa nyanyi, begadang jangan begadang, boleh, tetap sah. Ibu boleh tidak puasa sambil dagang? Boleh. Tapi ibu-ibu boleh tidak sholat sambil nyanyi? Boleh tidak sholat sambil dagang? Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada remaja yang selalu orang gila. Iya toh? Iya? Nah, begitu ada masalah dalam hidup ini, perhatikan sholat. Saya sholat, Ustadz. Betul ibu sholat tapi main-main. Allah. Waleh. Iya karena berdua iya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Iya toh? Iya bu. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Ya kan? Orang sholat pakai tidak semangat, kayak tidak makan 2 hari. Coba kalau bapak semangat, duduknya bagus,
Allah. Tapi kan kita sholat kayak main, yang penting gugur kewajiban. Sholat bukan ngingat Allah, tapi apa? Ngingat kunci. Allahu Akbar. Rakaat kedua, kunci motor. Waduh, ada di belakang. Nah kunci. Pasti sudah Akbar. Lama pula ini Pak Imam. Iya toh? Iya. Allah, sendal. Aduh, sendal baru pula. Maka sebelum sholat, semua hal-hal yang bisa mengganggu tinggalkan. Bahkan kalau bapak merasa ngantuk betul, ngantuk berat, boleh bapak tidur dulu. Daripada ibu bapak sholat dalam keadaan ngantuk, begitu. Sudah tahiyat atau belum? Sudah tahiyat atau belum? Boleh. Maka begitu rumah tangga penuh masalah, yuk lebih baik koreksi sholat. Saya sholat Ustaz, betul sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Baru kita sholat duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul Bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bajunya itu juga dipakai tidur, itu juga dipakai ke toilet, itu juga dipakai mencuci, dipakai bertetangga, dipakai cuci mobil, dipakai main futsal. Itu lagi dipakai sholat. Salah? Tidak. Tapi itu bukti ketidakseriusan kita menghadap kepada Allah. Maka jangan heran 20 tahun sholat tidak bisa lepas dari kredit hidupmu. Kenapa? Karena Anda tidak beribadah dengan sholat dengan baik. Apa sih susahnya sholat? Apa susahnya sholat? Puasa 30 hari orang lapar Pak. Haji perlu ngantri. Di kampung saya kalau haji pemerintah 35 tahun. Coba. Zakat perlu modal. Sholat yang penting ada kemauan. Saya tidak ada bacaan sholat, saya hafal Ustaz. Datang ke Masjid Darussalam. Imam baca, bapak diam, sah. Diam aja. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Sah. Siapa yang tanggung bacaan? Imam. Apalagi? Ustaz, baru sedikit saya hafal Ustaz. Baru kul-kul. Ya sudah, kul-kul aja ku hantam. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua kul huwallah lagi. Yang penting jangan baca yang susah. Seperti wattini. Nah, biasa berkusambung walasri itu. Atau al-kafirun. Jangan coba-coba kalau tidak hafal baik-baik. Biasa tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abud. Wala antum abidun. Wala an abidum ma'abud. Wala antum Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada orang kaya, banyak hartanya, terkenal, pejabat tinggi, tidak sholat. Sindir aja. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Jadi ibu kalau suami pergi cari nafkah, masuk waktu duhur telepon. Bang, saya baru dengar ceramah semalam. Salah satu sebab hidup kita ini setelah saya yakin gara-gara sholat bang. Bang sholatlah. Saya bangga punya suami seperti abang. Tapi saya malu kalau abang tidak sholat. Oh itu baru istri baik. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pernah WhatsApp begitu? Pernah? Alim WhatsApp jangan lupa singgah cari minyak. Ayo adik-adik sekalian, datang bapak ndak sholat, kamu lihat dia ndak sholat, singgung aja dia.
Lagu yang tadi, walaupun hidup 1000 tahun. Sudah. Bang, dek, saudaraku, kalau artis, orang kaya, pejabat tidak sholat, orang masih bilang, harapanlah dunianya bagus, terkenal, banyak duitnya, tinggi jabatannya, meskipun di akhirat dia sengsara. Tapi paling tidak, di dunia dia sudah dapat. Tapi kalau sudah miskin, jelek rumahnya, ngontrak-ngontrak, tidak terkenal, istrinya suka ngomel, bau mulutnya, nggak sholat lagi. Ayo, apa alasan nggak sholat? Tak ada, kecuali malas. Saya kan tidak bisa kena air, Ustaz. Allah kasih keutamaan, silahkan kau tayamum. Saya tidak bisa berdiri, Ustaz. Allah kasih keistimewaan lagi, kau duduk aja. Sholat duduk. Tidak bisa juga duduk, Ustaz, ada bisul. Baring. Saya tidak bisa baring, Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana yang disebut sholat pakai isyarat? Matanya aja yang goyang-goyang, Pak. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Itu boleh sholat pakai isyarat. Masih juga tidak bisa, Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Silakan kau sholat dalam hati. Mana lagi cara sholat dalam hati? Seluruh bacaan sholat kau baca aja dalam hati. Matamu sudah tidak gerak, badanmu sudah tidak gerak. Tidak bisa juga sholat dalam hati, Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa Kalibata. Ya, sholat. Dua ini pegang baik-baik, bawa pulang. Tingkatkan kesabaran, perbaiki sholat, insya Allah Allah yang selesaikan masalah dalam rumah tangga. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabilan dulu mamaku waktu kecil, kalau ada orang ceramah, lari semua itu setan di situ nak. Mapelai, tidak bisa duduk, lari semua itu setan di situ. Itu dulu tahun 80, tahun 90, dulu. Sekarang saya ceramah seperti ini. Jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ada setan di tengah-tengah kita, Pak. Bukan pocong, bukan uka-uka, bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita, Ibu? Bentuknya handphone. Apa? Apa, Pak? Handphone. Ustadz sudah ceramah masih menggesek. Hai, setan itu HP-mu, bos. Mengalihkan perhatian supaya tidak dengar ceramah. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, bentuknya apa? Konsumsi. Setan itu dilihat-lihat dulu apa isinya. Setan itu mengalihkan perhatian. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, bentuknya apa? Teman yang ada duduk di samping kita. Gimana bisa, Ustaz? Ngajak pulang. Di sunah, malupu ki, pelai. Setan itu, setan mak bulu-bulu. Dan setan seperti ini, Pak, susah diusir. Kalau setan yang tidak nampak, baca bismillah, lari. Setan yang bentuk manusia, dibacakan Yasin, tambah dekat. Nah, mudah-mudahan tidak ada setan di tengah-tengah kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di Makassar salawat begini ikut semua jamaah, Pak. Langsung ikut semua. Di sini nggak lihat-lihat Kak. Masa ini kapan wakilongan nih? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati yang diwakili oleh wakilnya, wakil bupati. Cocok sekali ini, diwakili oleh wakilnya, cocok. Memang wakil tugasnya mewakili Kabupaten Sinjai. Bapak Kepala Kementerian Agama, bukan Republik Indonesia, Kabupaten Sinjai. Siapa lagi? Bapak yang mewakili Kapolres, yang mewakili Dandim. Lebih khusus sponsor acara ini, Bank Rakyat Indonesia. Kepalanya namanya Lukman Latif, yang tidak lain adalah adikku sendiri. Dari cabang Sinjai. Bapak, saudara-saudara sekalian, tanpa saya sebut, Bapak Ibu semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kali ini kita bercerita tentang tahun baru Hijriah. Kalau kira-kira saya tanya, Pak, kenapa tahun baru Islam disebut tahun baru Hijriah? Pasti banyak tidak tahu. Ya toh, Pak? Kenapa disebut tahun baru Hijriah? Ya memang begitu. Jangankan bapak-bapak yang tidak sarjana, sarjana saja banyak tidak tahu. Nah, kali ini saya mau cerita kenapa disebut tahun baru Hijriah. Hebat ini panitianya, Pak. 1 ceramah, 3 acara. Ini namanya efisiensi. Supaya tidak banyak anggaran. Bagus orang Sinjai. Masempu nama roa. Kan kalau mau boros anggaran 3 acara, Pak. Itu pemborosan. Ya, Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ketika usia 1 sampai 40 tahun, Nabi semua senang. Saya ulangi, usia Nabi 1 sampai 40 tahun, orang Mekah sayang sama Nabi. Bahkan orang-orang Mekah memberi gelar, judul, cap atau panggilan kepada Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Kenapa? Dari kecil tidak pernah bohong. Maka diberi gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Ada nih di Sinjai dikasih gelar Al-Amin? Ada? Sarjana ini Al-Amin, dapat dipercaya? Tidak ada. Kalau namanya Amin, banyak. Ya? 1 sampai 40 tahun. Ketika Nabi usia 40 tahun, Nabi mulai gelisah. Apa sebab Nabi gelisah? Dia kasihan lihat sekampungnya, dia kasihan lihat pamannya, dia kasihan lihat sepupunya. Kenapa yang kasihan orang di Mekah menyembah Latta, Manat, Uzza, dan Hubal? Patung dia sembah. Nabi gelisah. Kenapa disembah patung? Kenapa bukannya sekalian bikin patung dia sembah? Waktu itu, Pak, orang Mekah 4 tuhannya. Latta, Manat, Uzza, Hubal. Dan orang bikin Tuhan berdasarkan status ekonominya. Yang kaya sekali, dia bikin Tuhannya dari emas. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya. Yang kaya. Yang miskin, dibawanya miskin, antara miskin dan kaya. Masyarakat menengah, dia bikin dari tembaga. Yang miskin, dari kayu. Yang miskin sekali, dia bikin Tuhannya dari tepung terigu. Dia bikin tangannya terigu, dia kasih air, nah tepung, nah kasih bikin kepalanya, nah kasih mata, nah bikin tangannya, bikin perutnya, bikin kakinya, baru nah sembah. Selesai dia sembah, namanya orang miskin lapar. Bahaya maluku ipa. Bunyi-bunyi perut nah. Nah lihat-lihat Tuhannya. Baru dia bilang, Tuhan maafkan saya. Kita saling pengertian Tuhan. Sudah makiku sembah, sekarang saatnya Tuhan harus paham saya lapar. Dia lihat-lihat Tuhannya, baru ditutup matanya, diambil tangannya. Dia gigit tangan Tuhannya. Nggak berhenti kenyang, nggak kenyang-kenyang juga, masih lapar. Dia ambil kakinya. Masih juga lapar, dia ambil kepalanya. Masih juga lapar, dia makan sekalian satu Tuhannya.
sekejam-kejamnya orang Sinjai Pak, belum ada yang makan Tuhannya. Tapi Arab jahiliyah zaman Nabi, Tuhannya dia makan. Maka Nabi Muhammad gelisah, sengsara. Gimana kasihan ini? Akhirnya Nabi pergi kalau sekarang bahasa Jawanya bersamedi. Berkira-kira sekarang itikaf, naik ke Gua Hira. Berenung di dalam Gua Hira. Bermalam. Nah, pada saat malam 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril. Menampakkan diri sebagai manusia, lalu dipeluk badannya Nabi. Nah, pakai ini minta. Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Nabi menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Dia ulang lagi, "Iqra, baca." Tidak tahukah membaca. Sampai ketiga kalinya. Dalam riwayat dijelaskan, sampai Nabi sesak napas. Tidak bisa lagi Nabi bernapas. Akhirnya Nabi mengucapkan, "Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq." Sampai ayat 5. Nah, diangkatlah Nabi menjadi Rasul. Diangkatlah Muhammad, dilantiklah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Sudah, menggigil Nabi. Ini bita. Turun, dia panggil istrinya Khadijah. Sini dulu, sayang, yang, sini dulu. Sayang. Biasa kita panggil sayang istri tak? Pak, biasa. Itu bapak-bapak waktu Naji mau dilamar na romantis. Hati-hati Kindi. Manya-manya Kindi. Sekalinya sudah ada nakna 2 jatuh di mana simpang matanu dong. Masya Allah. Nabi dia panggil istrinya Khadijah, "Hal." Maka kita dingin saya, menggigil kak, selimuti saya. Masya Allah. Nabi berkata, "Selimuti kak, menggigil kak, kasihan." Khadijah menjawab, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Khadijah ambil selimut, langsung diselimuti suaminya. Masih ada istri begitu di Sinjai? Masih? Ada tapi sedikit Ustaz. Kira-kira kalau bapak pulang 3 malam tidak pulang, tiba-tiba sampai rumah menggigil, "Ibu dingin kak, selimuti kak dulu." Langsung kita selimuti. Kira-kira langsung kita selimuti Pak? Tidak, menginterogasi dulu. "Boleh kayak kok? Dari mana kau dingin? Mana HP-mu? Periksa dulu SMS." Itu di Makassar. Di Sinjai pada mau. Udah periksa dulu dari mana. Tapi istri Nabi tidak banyak tanya. "Selimuti saya." Langsung diselimuti suaminya. Masya Allah. Mudah-mudahan istri kita yang ada di rumah begitu. Amin. Sudah Mi. Lalu Nabi cerita kepada Khadijah. "Saya didatangi oleh malaikat." Lalu Khadijah berkata, "Tunggu Mi, saya panggilkan pamanku, amureku." Siapa namanya pamannya Khadijah? Ada yang tahu? Naufal bin Waraqah. Waraqah bin Naufal. Nah, sudah panggil. Sini. Pendeta, tapi bukan pendeta seperti sekarang. Pendeta yang tidak menyembah kecuali Allah. Jangan kita bahas urusannya orang. Ya, sudah. Datanglah pamannya Khadijah, lalu berkata, "Sesungguhnya Muhammad, kamu telah dilantik menjadi nabi yang terakhir. Kamu telah dilantik menjadi rasul yang terakhir. Dan satu saat nanti, orang yang ada di Mekah mengusirmu dari kampung halamanmu. Dan andai saja umurku panjang, maka pada saat itu ketika kau diusir dari sekampungmu, maka saya akan menolongmu kalau panjang umurku." Ringkas kisah. Setelah Nabi menerima wahyu, Nabi kemudian menyampaikan Islam ini kepada sahabat-sahabatnya. Tapi cara penyampaiannya belum broadcast, baru japri. Tahu jadi japri? Jalur pribadi. Belum pindah broadcast. Semua orang tahu, tidak. Siapa yang dipanggil? Sahabatnya yang terdekat. Abu Bakar Siddiq,
Abu Bakar ngajak Utsman bin Affan. Dari golongan anak muda, Ali bin Abi Thalib. Golongan perempuan, Khadijah radhiyallahu anha. Tapi pada saat itu Pak, golongan yang paling banyak masuk Islam adalah budak. Apa itu budak? Beda pembantu Pak. Kalau pembantu digaji tiap bulan dan dia cerewet, dia bisa pindah Pak. Berhenti mak kerja di sini deh, cerewet sekali istrinya, pindah Kak. Itu pembantu. Yang namanya budak tidak digaji. Budak itu Pak hak milik, boleh dijual, boleh ditukar, boleh kasih orang. Namanya hak milik sama HP. HP bapak punya, boleh kasih orang, boleh celup air lombok. Kenapa? HP ku. Itulah budak, hak milik, tidak punya hak dia. Banyak masuk Islam. Terkenallah yang masuk Islam namanya Sumayyah. Istrinya, suaminya namanya Ammar. Anaknya namanya Yasir. Inilah budak golongan pertama yang disiksa. Disiksa Pak. Karena Abu Jahal waktu itu emosi. Kenapa Abu Jahal emosi? Karena dia merasa ini Muhammad anak baru kemarin. Saya pamannya. Saya lebih terhormat di kalangan Mekah. Masa Muhammad anak baru kemarin langsung diangkat, dimuliakan? Tidak. Wah, Muhammad dimusuhi bukan karena ajarannya semata, tapi ini orang-orang yang sudah lama hebat merasa goyang kursinya. Baik, istilahnya di Makassar, beru Pak kok. Masa kau anak baru kemarin mau kuambil jabatanku? Abu Lahab marah, Abu Jahal, ya, Abu Sufyan, termasuk Abu Goso. Marah dia mereka Pak. Akhirnya apa? Tangkap budak-budak yang masuk Islam disiksa. Salah satu diantaranya yang paling terkenal, Ammar. Anaknya namanya Yasir, istrinya namanya Sumayyah. Panggil, disiksa, ditanam sampai di leher. Bayangkan Pak, ditanam dalam pasir, lalu dipaksa. Sumayyah, katakan Muhammad pembohong, Muhammad al-Kazzab. Bilang kau Muhammad pembohong, saya lepaskan kau dari siksaan. Tapi apa kata Sumayyah? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tambah marah Abu Jahal. Akhirnya apa? Besoknya selesai dikubur sampai di leher, diikat. Lalu dia bilang Abu Lahab, Abu Jahal, Sumayyah, saya tahu kenapa kau bela sekali Muhammad. Muhammad kan gagah, gamar lagi, magaratai. Ku tahu barangkali kau sayang Muhammad karena kau jatuh cinta sama dia. Hei, mupuji Muhammad tuh. Marah Sumayyah Pak, wanita budak. Marah, dia kumpulkan semua air liur yang ada di mulutnya. Lalu dia ludahi mukanya Abu Jahal. Abu Jahal, mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta. Kalau kita bahasa kita, itu mukamu lebih busuk daripada tai. Bayangkan, bangsawan, anggaplah ini orang terhormat, disinjai misalnya, lalu diludahi sama pembantu. Marah Abu Lahab, dia ambil tombak, dia hujamkan tombak ke dadanya Sumayyah 3 kali. Mati Sumayyah karena la ilaha illallah. Manusia pertama yang mati syahid membela agama Allah, kaum perempuan namanya Sumayyah. Nah, jangan anggap enteng ibu-ibu di atas. Ibu-ibu pertama mati syahid. Bayangkan. Nah, sudah makin hari makin banyak orang Islam. Makin hari makin banyak. Dan golongan yang banyak masuk Islam semakin dilarang, makin banyak orang masuk Islam. Dan golongan itu adalah budak. Sudah ringkas kisah karena waktu terbatas. Akhirnya apa? Musyawarah ini orang Arab jahiliyah, ya, kafir-kafir Quraisy. Musyawarah.
Dia bilang, saudara-saudara sekalian, ini Muhammad makin hari makin menjadi-jadi. Bagaimana caranya ini? Ada yang usul. Begini bos, kirim Walid. Walid ini bapaknya Khalid. Kirim dia, ahli diplomasi. Bawa dia, bujuk Muhammad. Datanglah Walid menghadap kepada Muhammad. Muhammad, capek nih orang berkelahi baku musuh bos. Jadi apa mau tak? Begini saja. Cari mako harta. Apa kau mau? Kami kasih kau. Mau kau perempuan? Saya kasih kau paling cantik. Mau kau jabatan? Kami angkat kamu sebagai kepala suku paling terhormat. Kira-kira kalau kita dikasih begitu Pak, apa jawaban tak? Alemai. Masya Allah. Nabi tidak. Apa jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Andai saja matahari kalau letakkan tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti berdakwah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oh, ini orang hebat Pak. Banyak di antara kita. Bagaimana hukumnya? Haram. Bagaimana? Betul haram. Avanza, Avanza. Oh iya, iya. Halal. Nabi tidak. Mati akal Pak. Paliklah dia. Nabi bilang, waduh. Tidak mempan. Makin hari, makin banyak masuk Islam. Tapi teror kepada Nabi pun semakin meningkat. Suatu ketika, Nabi pergi di depan Ka'bah. Lagi tawaf, tiba-tiba datang Abu Lahab. Abu Lahab marah. Kenapa? Dia bilang, ini Muhammad. Masya Allah. Sudah terang-terangan kamu mengajarkan agamamu. Selama ini kau sembunyi-sembunyi. Sekarang kau terang-terangan. Dimaki-maki. Tapi belum diserang secara fisik. Baru dikata-katai. Tiba-tiba ada perempuan. Perempuan lagi. Perempuan melihat Nabi dihina. Akhirnya datanglah perempuan ini melapor kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah ini pamannya Nabi. Saudaranya bapaknya Nabi. Kalau bahasa kita, Amore, kasihannya itu kemana kamu? Dihina kodong di depan Ka'bah, dimaki-maki, dikata-katai. Nabi bilang Hamzah, bagaimana kodong itu kemana kamu? Diam-diam sih kodong nggak melawan. Kasihan tau nggak lihat? Marah Hamzah. Dia bilang kurang ngajar. Dia datangi Abu Lahab. Pada saat itu Hamzah baru pulang dari berburu, ada panahnya, ada pedangnya, naik kuda. Dia datang ke tempat musyawarahnya kafir Quraisy dekat Ka'bah. Turun dari kuda, dia datangi Abu Lahab. Tidak banyak tanya, dia datangi Abu Jahal dan Abu Lahab. Langsung dia ambil busur panahnya, dia tempelengkan di mukanya Abu Jahal. Wah, berani kau ganggu kemanakanku kalau saya tidak ada. Kurang ngajar kau. Kalau kau macam-macam, laki lawan. Apa? Mau kau? Wah, mundur Abu Lahab. Karena ini Hamzah Pak, rewa, jago berkelahi. Dua yang paling jago di Mekah waktu itu, Hamzah radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Sudah, tadinya Hamzah membela Nabi karena kemanakannya, lalu Hamzah radhiyallahu anhu datang ke Darul Arqam, tempat Nabi berdakwah, rumah tempat Nabi mengajarkan agama. Ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad, selama ini saya bela kamu, saya dukung kamu, saya lindungi kamu sebagai kalian darah kemanakanku, anaknya ke saudaraku. Tapi sekarang saya bela kamu karena saya beriman kepadamu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hamzah masuk Islam. Setelah ini, orang yang rapat tadi ini di dewannya kafir Quraisy, Nabi bilang, Abu Lahab, banyak sekali bicaramu Abu Jahal. Apa nih? Masuk di Islam Hamzah. Tambah jago mi Muhammad ini. Ada mi pelindungnya. Niat mi palapi arona tahu. Wah. Umar, waktu itu juga ada Umar. Mulailah Umar gelisah. Ini kita di Mekah berpecah belah. Ada bersaudara kandung, adik kakak, baku musuh. Ada
anak dengan bapaknya baku musuh. Ada yang sepupu satu kali baku musuh. Gara-gara apa? Muhammad. Dulu Pak, dari dulu itu orang baku musuh bersepupu. Tapi dulu Nabi baku musuh, bersaudara baku musuh dengan bapaknya. Karena apa? Mempertahankan akidah. La ilaha illallah. Di kampungnya orang kuliah, baku musuh. Tetangga baku musuh. Suami istri baku musuh. Gara-gara apa? Beda calon bupatinya. Pace, belen-belen namanya itu bos. Orang mau jadi bupati kau yang baku musuh, nah kasih kau jabatan. Kalau kepala dinas ya berharap sama tahu masih bisa kepala dinas. Kalau salah picak kisede di beta yang didukung, cik daki. Tapi kalau kita Pak, orang jatah mobil-mobil dinas, orang dapat rumah dinas, orang dapat pengamanan, orang dapat honor, orang dapat jabatan, kita baku musuh. Apa bunda bodoh namanya itu? Rasulullah pada zaman itu baku musuh kenapa? Akidah, bukan karena jabatan. Mudah-mudahan di Sinjai tidak terjadi begitu. Amin. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sudah. Umar marah. Dia bilang, lebih saya pergi bunuh ini Muhammad sebagai sumber masalah. Selesai kubunuh Muhammad, saya pergi menyatakan diri kepada Bani Hashim, sukunya Muhammad bunuh nyawa bayar nyawa, aman Makkah. Dalam berpecah belah. Yang penting sumbernya dulu diselesaikan, provokatornya sudah. Umar bin Khattab dia ambil pedangnya, dia jalan di tengah kota Mekah dengan pedang terhunus, merah mukanya. Niatnya apa? Mau datangi rumahnya Muhammad, dia mau bunuh Muhammad. Begitu di jalan ketemu sama orang Mekah. Dia bilang, di mana bos? Bos, buru-buru kamu kok. Mau di mana? Saya mau pergi bunuh itu Muhammad. Kenapa bisa? Gara-gara dia kita baku musuh di Mekah. Selama ini aman-aman kita. Lama-lama ada ini Muhammad, kita berpecah belah. Saya mau pergi bunuh dia. Nah bilang ini yang ketemu. Tidak salah bos. Semua? Masa orang lain mau kebunuh baru adikmu? Maksudnya apa? Itu adikmu Fatimah sudah masuk Islam. Betul kok? Wah marah Umar. Kurang ajar. Orang lain saya musuhi gara-gara di Islam. Malah adikku sendiri yang masuk Islam. Dia balik haluan. Dia datang ke rumahnya Fatimah, adik perempuannya. Suaminya di dalam rumahnya Fatimah ada suaminya namanya Sa'id bin Sa'id bin Amar. Ada juga di dalamnya Abdullah bin Mas'ud. Dia ketuk gitu. Dia dengar dulu, langsung ketuk. Fatimah, buka pintu. Langsung tak bangka nasi. Mati lagi. Apa? Sembunyi semua. Langsung pura-pura tenang Fatimah. Ngapa kita ini? Apa aja mau. Tenang kita, ngapa kau? Ternyata kau sudah masuk Islam rupanya. Datang Umar, dia ambil lehernya Said, suaminya adiknya, dia banting ke bawah. Karena Umar jago juga Pak. Dia banting ke bawah, dia cekek lehernya sampai sesak napas, hampir mati. Datang adiknya tarik Umar. Jago kasih gitu kau suamiku. Kurang ajar kalian semua, kau berkhianat kepada kami. Dia cekek, Fatimah marah, lalu dia bisik telinganya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Saya masuk Islam. Umar heran. Barusan ini adikku lawan kak. Pasti ada masalah ini. Enggak biasanya ini adikku membantah saya. Kali ini dia bantah saya. Pasti ada masalah ini. Ada yang penting. Umar mundur. Lalu kasihan melihat adiknya yang disikut berdarah bibirnya. Dia ambil sapu tangannya Umar. Dia mau lap itu. Dia bilang adiknya, jangan kau sentuh saya. Wah, barusannya adikku ini begini. Duduk Umar sambil merenung. Dalam perenungannya, tiba-tiba Umar melihat ada gumpalan-gumpalan. Kalau kita sekarang kertas. Tapi dalam itu tidak ada kertas. Tapi apa? Daun kurma. Dibawanya Sa'id. Dia bilang, apa itu? Dekat.
Apa itu? Bela-bela kok. Ini apa? Kitab suci. Kasih lihat Kak. Dan tidak boleh. Ini untuk orang suci. Kasih lihat mah dulu. Akhirnya diserahkan. Dan Umar membacanya. Apa yang dibaca itu? Surat Taha. Pulang Ki nanti baca itu surat Taha Pak. Baca Ki. Itu Umar terkenal tegas tapi lembut hatinya. Kita berharap polisi dan tentara seperti itu. Amin. Tegas tapi bicara kebenaran. Iya Ki. Sama preman bela kok. Sama Ustaz. Pak Ustaz. Masya Allah. Umar baca surat Taha. Lulu hatinya meneteskan air mata. Lalu Umar berkata, ini kayak membuat kita bermusuhan. Apa jeleknya ini? Nah, nu makasih ya. Akhirnya apa? Dia bilang sama adiknya, mana Muhammad? Aina Muhammad? Tidak mau kasih tahu kau. Mana? Tidak, nanti pasimbung kau lagi di sana. Dengan jangan kau bersangka. Akhirnya diberitahukan, Muhammad ada di Darul Arqam. Umar lalu menuju Darul Arqam, tapi tetap ada pedang di punggungnya. Dilihat. Begitu dia ketuk pintu. Wih, maju. Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar, mati, datang bawa pedang. Nah bilang Hamzah, tenang. Sama-sama preman yang sama-sama orang Jawa. Preman Isam. Tenang. Tenang saja sampean. Ada Rasulullah di dalam. Tenang. Kalau dia dapat hidayah, insya Allah niatnya baik, bisa masuk Islam. Tapi kalau niatnya jahat, gampang, borong. Kamu ada di dalam, borongi. Begitu masuk Umar, Hamzah langsung masuk, langsung maju ke depan, dia ambil kera lehernya Umar, dia banting ke dinding. Kenapa Umar datang bawa pedang? Saya datang bukan mau paricu bos. Mana Muhammad? Akhirnya kedengaran suara dari balik tirai. Nabi berkata, suruh masuk. Masuk Umar. Lalu berkata Umar, ya Muhammad, saksikan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi, engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Hari ini saya mengikuti ajaranmu. Seluruh sahabat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar lalu berkata, selama ini saya menghalangi dakwah kalian. Maka mulai hari ini, saya yang akan melindungi dakwah kalian. Kalau ada yang coba ganggu dakwahmu, nakke palapi arona. Wah ini, makanya Ustadz itu harus juga dekati tuh yang banyak-banyak. Yang banyak tatuknya, yang pakai anting-anting. Ah itu dekati. Supaya apa? Kalau ada yang ganggu Ustadz, dia yang maju. Jadi perlu itu Pak. Akhirnya, ya setelah Umar masuk Islam, kemudian dia datangi rumahnya Abu Lahab. Bayangkan gini Umar Pak. Dia datangi rumahnya Abu Lahab. Dia ketok pintunya Abu Lahab. Ya kesempatan minum dulu Pak. Kita kira gampang ceramah Pak. Susah itu. Nah lalu Umar dia datangi rumahnya Abu Lahab. Ketuk. Abu Lahab. Keluar Abu Lahab. Umar kenapa kok? Siang-siang datang. Saya masuk Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Khususai kok. Umar Pak. Iya Umar Pak. Terang-terangan. Dakwah bilhaq. Enggak sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Dia datangi rumahnya Abu Lahab. Dia datangi rumahnya Abu Jahal. Dia datangi Abu Sufyan. Dan menyatakan diri masuk Islam. Akhirnya pada zaman itu. Dakwah mulai digencarkan secara terang-terangan. Makanya perlu kita didukung oleh kekuasaan Pak. Perlu kita didukung oleh orang hebat. Supaya dia bisa melindungi dakwah. Ini maknanya orang Islam tidak boleh buta politik. Orang Islam harus berpolitik. Kenapa? Kalau kita tidak berpolitik, maka orang lain berpolitik dan kita akan dibodoh-bodohi. Kata Umar bin Khattab, tidak mungkin kau bisa laksanakan syariat tanpa kekuasaan.
Nggak usah demo-demo Pak, bikin pusing polisi. Nggak usah demo-demo, bikin pusing aparat. Bagaimana caranya? Jadilah anggota DPR. Perbaiki kita punya negara. Tapi nggak bilang lagi orang, bagaimana mau jadi anggota DPR Ustaz? Dia gak duit. Beli baju kaos, beli jilbab. Juga masyarakat kita masyarakat yang munafik. Kasih baju kaos, siap. 5 suara, aman. Begitu datang 500.000, siap. Nasalai baju kaosna. Jangan kipa, jangan kipa. 500.000 2 kali makan habis. Tapi dosanya Pak dibawa sampai mati. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya nanti di akhirat, keraknya di kekna neraka. Okay. Tapi kalau Bapak mau tegas dan bukan calon, tak kasih tahu saja. Mohon maaf Pak, sebenarnya calonku ini. Tapi kalau kita kasih Kak, saya terima. Tapi kalau itu harapan tak kita kasih Kak, supaya kita tidak kecewa, bawa maki pulang. Itu orang Islam Pak. Umar bin Khattab, itulah makna hijrah. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah sudah, Umar semakin berdakwah secara terang-terangan. Tapi siksaan pun semakin menjadi-jadi. Akhirnya apa? Sahabat hijrah ke Abbasiyah. Sampai itu kemudian Nabi perintahkan hijrahlah ke Madinah. Sahabat hijrah sembunyi-sembunyi. Tapi Umar secara terang-terangan. Dia sholat 2 rakaat dulu di depan Baitullah. Lalu dia pidato. Ayuhan nas, wahai manusia, penduduk Mekah, saya Umar mau hijrah hari ini. Siapa yang mau pisah kepalanya dengan badannya, halangi nggak? Wah ini betul-betul ini Pak. Oh diharapkan orang Islam seperti ini Pak. Masya Allah. Siapa yang mau janda istrinya, coba kau halangi saya. Umar hijrah secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Lalu putus asa ini orang Makkah, kafir Quraisy, musyawarah lagi. Saudara-saudara sekalian, Muhammad makin menjadi-jadi. Ada punya saran dari belakang usul. Saya Pak Ketua, apa? Sogok uang, Muhammad kasih uang supaya dia berhenti dakwah. Apa dia bilang? Tidak mempan, bukan pejabat Indonesia. Kasih uang habis perkara. Bukan disenjai, bukan. Sana negara anak kampung orang. Kalau begitu, kasih perempuan. Kirim perempuan paling cantik, seksi. Kirim. Nah bilang, bukan orang Indonesia. Ketemu perempuan loyo. Kebanyakan pejabat kita kasihan. Istrinya sudah ada, cantik. Masih nggak suka orang lain. Begitu ditanya, kenapa? Nah bilang, lobe istriku di rumah, Ustaz. Saya bilang, nah kita tunjuk kasih lobe. Makanya Ibu, jangan lobe Ibu. Kebanyakan ibu nanti cantik kalau mau pergi pengantin. Batin, anak dampul muka, anak kira tembok. Kasih kuning, biru, jenggot, merah, biru, abu-abu. Begitu mau tidur sama suaminya, la ilaha illallah. Daster 3 hari tidak ada cuci, tidak pakai. Ada mana suami tadi nama Chandri. Pergi kantor, pelayanannya eksekutif. Naik pesawat, kelas bisnis. Sampai di rumah, pelayanan ekonomi. Pak Ketua ketawa. Ya apa saudara-saudara sekalian. Nah, akhirnya ada yang mengusulkan dari belakang. Kalau begitu, bunuh saja. Jangan panjang cerita. Bunuh Bawan nih. Kata ketua sidang. Tapi Muhammad kan ada keluarganya. Kita bunuh, tak Bani Hasyim akan keberatan. Ribut kita. Dia bilang begini, Boroni. Semua kepala suku yang ada di Mekah ini terlibat. Akhirnya apa? Kalau Bani Hasyim keberatan, dia akan menghadapi semua suku yang ada di sini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kapan? Jangan lama-lama. Besok saja. Malam kita gesoi. Ini keputusan rapat. Muhammad besok malam dibunuh. Catatan, tidak boleh bocor. Siapa yang kasih bocor ini rahasia, subversif, gangguan stabilitas negara, dihukum pancung. Setuju? Setuju. Keluar. Ada peserta rapat tidur sama istrinya.
Nabi bilang, ibu, apa kata tadi? Apa rapat? Jangan ngomong-ngomong. Rahasia. Kau uji saja aku kasih tahu ini. Jangan ngomong-ngomong ah. Apa? Muhammad besok mau dibunuh. Kodong. Jangan ngomong-ngomong. Jangan kasih tahu orang. Kau uji saja ini? Iya pak. Ini ibu besok dia pergi pasar. Jangan ngomong-ngomong. Kau uji saja aku kasih tahu. Rahasia. Ternyata yang ngomong-ngomong rahasia kau uji saja. Akhirnya satu Mekah tahu. Gara-gara bocor dari ibu. Makanya ternyata dari dulu itu ibu susah dikasih rahasia. Bocor. Jadi pejabat-pejabat publik pak, rahasia jabatan jangan kasih tahu istri. Bocor. Apalagi kalau mau pengangkatan kepala dinas, jangan kasih masuk. Biasa masuk istri. Itu istrinya baik sama saya, selalu kena bawakan pisang. Jangan mau lagi ini mau. Dia sarjana, taruh di dia sarjana. Yang penting si Poji kak. Ini jadi masalah juga yang begini. Apa saudara-saudara sekalian? Akhirnya diputuskan besok Muhammad mau dibunuh. Kepung. Dikirimlah orang-orang yang jago berkelahi. Kepung rumahnya Muhammad. Ternyata Muhammad pun tahu rahasia ini. Dari intelnya Rasulullah. Siapa? Jibril. Muhammad, ada penyerangan besok. Siap-siap, ganti korek, siap di kopi. Nabi siap. Panggil Ali bin Abi Thalib. Ali, tolong ganti saya di tempat tidurku malam ini. Ali siap. Masya Allah. Tidur Ali. Dikepung rumahnya Nabi. Nabi membaca satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu surah ayat yang dibaca Nabi? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna aydihim sadda wa min halfihim fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Di muka mereka kami pasang dinding, di belakang mereka kami pasang dinding sehingga tidak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Inilah yang ayat orang selalu baca kalau ada polisi lalu lintas razia di jalan raya. Ada mahasiswa aku yang bilang, balik-balik kita Ustaz. Kenapa aku bilang balik-balik? Bisa ada itu Ustaz balik-balik. Dia bilang, ku baca ini ayat ditangkap ja. Kenapa aja polisi? Kenapa bisa? Nggak pakai helm kau Ustaz. Bukan ayat yang salah, kau yang dongo. Masa minajak kalau polisi nggak pakai kau helm, memangnya polisi buta. Itu ayat untuk Rasulullah. Bukan niat jahat. Nabi keluar tidak ada yang melihat. Masya Allah. Begitu Abu Lahab tersadar masuk serang rumahnya Nabi. Ternyata Nabi Muhammad sudah tidak ada di dalam. Gelisah Abu Lahab. Lalu Abu Lahab dan Abu Jahal bikin sayembara. Pengumuman. Sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina hamil. Tidak ada suaminya. Onta betina hamil tidak ada suaminya. Namanya onta. Tidak ada suaminya binatang wajar Pak. Tapi sekarang banyak tuh cewek masa ingat sama onta. Hamil tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Bopik kok cilaka. Seratus ekor onta yang bisa menangkap. Baik orang Mekah terpancing dengan sayembara ini. Maka orang-orang Mekah mengejar Nabi. Salah satu yang mengejar Nabi namanya Suraqah bin Malik. Ini Suraqah ahli mencari tanda jejak. Dari penciumannya Pak, dia bisa tahu siapa yang lewat tadi. Jagonya itu Pak. Dasar tadi yang lewat. Bacot tadi lewat. Dari apa? Dari bau keringatnya Pak, orang dia tahu. Wah, satu-satu nak keras ini. Itu Waraka Pak. Dia tahu cari tanda jejak. Dia kejar Nabi. Dan walhasil dia dapat Nabi. Dia dapat Pak. Dapat Nabi. Tapi begitu mendekati Nabi, itu kudanya langsung standing. Tahu standing? Jumping Pak. Kayak kuda Ferrari, angkat kakinya di depan. Jatuh Waraka.
naik lagi, jatuh lagi sampai 3 kali. Jatuh. Waraka sadar, bukan orang biasa ini. Tanya cule-cule. Kasih si lalona ini. Engkau pakai-pakai nah. Bukan orang sembarang ini, orang dilindungi. Lalu dia berteriak, ya Abu Bakar. Abu Bakar bersama Nabi. Saya mendapat informasi, saya sampaikan kepada kamu. Abu Lahab menyampaikan pengumuman, siapa yang menangkap itu saudara sahabatmu, hadiahnya 100 juta. Sembunyi kau, saya tolong kamu. Ini perbekalanku, ambil. Lalu Abu Bakar berkata, kalau kau betul mau menolong saya, maka tolong rahasiakan perjalananku. Waraka berkata, gampang. Begitu Waraka mau pergi, lalu Abu Bakar berteriak, Waraka, ada pengumuman. Rasulullah menyampaikan kepadamu, suatu saat nanti kamu memakai mahkotanya Raja Persia. Itu yang di atas kepala raja. Nabi katakan, suatu saat kau pakai itu. Dan terbukti setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam menaklukkan Persia dan takluk rasanya, kemudian diambil mahkotanya dan betul Waraka memakai mahkotanya itu. Coba prediksinya Nabi luar biasa. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, setelah merasa aman, Nabi bersembunyi di Gua Hira, dua sur, 3 hari 3 malam. Setelah merasa aman, barulah Nabi melanjutkan perjalanannya dari Mekkah ke Madinah, jalan kaki kurang lebih 13 hari. Seluruh sahabat yang ada di Madinah gelisah. Ditangkap Nabi. Kenapa? Saat itu tidak ada HP yang bisa SMS. Bapak dari Sinjai ke Makassar belum tiba-tiba, padahal janji jam 2 belum sampai, bisa SMS. Tabe meletus bam mobil. Tabe nantu. Tabe singgah kat dulu makan. Orang menunggu tidak gelisah. Tapi saat itu tidak ada alat telekomunikasi. Seluruh sahabat gelisah yang ada di Mekah. Lama-lama tiba-tiba dari kejauhan ada debu naik bekas tapakan kaki onta. Lalu sahabat berkata, datang nih Muhammad. Alhamdulillah sudah datang kekasih kita. Maka disambutlah Nabi dengan lagu Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Inilah dalil yang dipakai para ulama yang membenarkan dan membolehkan menyanyi. Dengan catatan lagunya lagu-lagu dakwah. Kalau lagu-lagu yang membangkitkan syahwat, larang. Zaman saya kecil, lagu bagus Pak. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Itu dakwah Pak Umar Rama jago. Apalagi lagunya Bila Kamu. Masya Allah. Bagus lagu-lagu dulu Pak, dakwah. Pernah satu ketika saya duduk-duduk menyanyi, saya kasih nonton lagu-lagu dulu mamaku, TV Sandora. Maka dendokku, ya Roriolo, makelong mato tawe tapi masumane isidin. Lagunya apa? Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Goyang juga Pak, tapi kepalanya sama jempolnya goyang. Sekarang Pak, lagunya apa? Datang suaminya apa? Apa lagunya? La 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 la, panggil aku si Jablan. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Sambung anaknya, pulang-pulangku berbadan 2. Masalah nggak kayak Pak. Kalau lagu begini nggak boleh, ya. Bapak, saudara-saudara sekalian, maka kaum Madinah, masyarakat Madinah dan Ansor ini orang yang hijrah bersama Nabi, dan muhajirin, Ansor ini orang Madinah. Saya ulang, orang-orang Madinah, kaum Ansor dan muhajir, orang-orang Islam dari Mekkah ke Madinah.
berkata kepada Nabi, orang-orang Ansor, "Ya Rasulullah, bermalam kau di rumahku. Ya Muhammad, tinggallah di rumahku. Rumahku besar." Sahabat yang lain, "Ya Muhammad, bukan cuma besar, ambil sekalian rumah saya." Masya Allah, senang kedatangan ulama dan para nabi. Mudah-mudahan orang Sinjai begitu. Ya Ustaz Dasat, kabung korma. Ustaz Dasat, pergi makan ikan. Alhamdulillah. Dan sampai 2 jam orang ceramah biar air susah keluar. Tapi apa jawaban Nabi? Saya serahkan kepada ontaku. Di mana ontaku singgah, disitulah saya. Dan singgahlah Rasulullah, jalan-jalan singgah Rasulullah satu tempat, dan disitulah Rasulullah membuat rumah, dan selanjutnya dibuatlah masjid yang namanya Masjid Quba. Yang menurut hadis, orang yang dari rumah atau dari hotel, Bapak Ibu yang pergi umrah atau haji, pergi ziarah ke Quba, duduk dulu di rumahnya atau di hotelnya, lalu ke Masjid Quba, lalu dia sholat 2 rakaat, maka nilainya 1 kali umroh. Dengan catatan wudhu dari hotel, tapi kalau di sana pakai wudhu tidak seperti umroh. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, panjang lagi cerita, tapi waktu yang terbatas. Ini hikmahnya hijrah, maka disebut tahun baru Hijriah. Orang Islam, karena tahun Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dan tahun Islam, penanggalan Islam bukan diawali pada saat Rasulullah hidup, tapi yang mendeklarasikannya, yang memulainya adalah Umar bin Khattab. Bapak saudara-saudara sekalian, tidak ada gunanya ini cerita kalau tidak ada hikmah yang kita ambil. Satu hikmahnya, hijrah dalam arti konsep sejarah, dalam arti perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah hanya sekali saja terjadi. Sekali saja. Tapi hijrah dalam arti konsep kehidupan, cara kita hidup, maka setiap saat kita bisa hijrah. Apa itu hijrah? Pindah dari apa yang dilarang Allah menuju apa yang diridai Allah. Dari apa yang tidak boleh menuju apa yang dia boleh. Itulah hijrah. Bapak-bapak yang ada di tempat ini, kalau mau hijrah bersama Nabi, mau hijrah bersama Nabi 1439 tahun yang lalu, tidak bisa nih. Tapi kalau hijrah bersama Nabi dengan cara apa? Kita tinggalkan yang salah. Anggota DPR mau hijrah, kalau selama ini tidak membela rakyat, maka saatnya Bapak tahun baru Hijriah, saatnya membela rakyat. Yang ketawa serius ini. Dan kalau anggota DPR berada dengan rakyat, biar Bapak tidak money politik, Bapak bisa dipilih nanti. Tapi kalau tahun pertama lupa rakyat, tahun kedua masih juga lupa, tahun ketiga tambah lupa, tahun keempat mulai ingat, tahun kelima ingat lagi, maka bawa sarung tak nak ambil orang, tidak nak pilih lagi. Hijrah Pak, calon bupati. Kalau mau hijrah, maka sebelum mencalonkan diri, ada janji-janji yang tidak dipenuhi. Maka kalau Bapak berhijrah, penuhilah janji itu. Aparat hukum selama ini tidak memihak kepada keadilan dan kebenaran. Kalau Bapak mau berhijrah, maka tegakkan keadilan dan kebenaran. Bukan hanya dicintai oleh rakyat, tapi juga Allah akan mencintai Bapak. Satu dunia mau menjatuhkan Bapak, Bapak akan tetap diangkat oleh Allah. Sebaliknya kalau Allah murka, satu dunia mau mengangkat Bapak, Allah akan jatuh karena kehendak Allah. Masyarakat awam, kita dermawan, kontraktor. Kalau mau hijrah tahun ini, mari kontraklah itu. Kerjakan kontrak kita dengan sebaik-baiknya kontrak. Jangan disuruh pakai semen 10, biji kita pakai. Jadilah kontraktor yang betul-betul membangun untuk rakyat. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat, Pak? Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Cerita warung kopi gini, Pak. Baku SMS lah penghuni sorga sama penghuni neraka. Saya bilang penghuni sorga, "Woi, sekali maga-maga tuh kidong kasih kutu, wih, dek gaga nyaman."
Tidak ada enaknya di sini, disiksa aja kita terus. Nah bilang kau ya di sorga dulu enak di sini bos, 1 laki-laki 7 bidadari. Nah bilang yang penghuni dari neraka, boleh kita jalan-jalan di situ? Nah bilang boleh di sini kok. Bagaimana caranya? Nah bilang bikin kau jembatan dari situ, saya juga bikin jembatan dari sini. Kita ketemu di tengah, oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Masa pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah jalan 50%. Hari kedua sudah hampir selesai. Hari ketiga tuntas. Selesai tepat waktu. Dia lihat ini kenapa ini jembatan dari surga belum dimulai. Dan goyang-goyang proyeknya. Teriaklah ini dari neraka. Woi kenapa belum mulai-mulai proyekmu? Dia bilang bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Di sini pengurus masjid di sini. Bekate ini sama kalkulator. Ini juga proyek kasih. Cerita-cerita warung kopi gini. Tentu bukan yang ada di sini. Tapi pun kalau ada, ayo hijrah. Ya hijrah apa? Hijrah sebenarnya adalah takwa. Hijrah adalah sebenarnya adalah taubat. Bapak punya dosa, bapak punya maksiat, selama ini khianat, selama ini berdosa, selama ini dia pezina, selama ini pemakan barang haram, Allah berfirman, "Wala tayasu min rahmatillah." Jangan kau putus asa akan rahmatku. Besar dosamu, tapi ampunanku jauh lebih besar. Berapa tong itu dosamu? Kecil itu dosamu. Ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Wala tayasu min rahmatillah. Bapak punya dosa. Dijelaskan, kau datang dengan cara berjalan, aku menjemputmu dengan berlari. Yang jadi masalah bukan dosa. Yang jadi masalah mau tidak kita bertobat kepada Allah. Tobat kita. Selama ajal menjemput, maka selama itu dosa-dosa pasti diampuni Allah. Kita orang Sinjai, berapa dosa kita? Kita manusia biasa. Jangankan kita manusia akhir zaman, Nabi dan Rasul kalau kita dengar khutbah tadi punya dosa. Nabi Adam pernah berdosa makan buah khuldi. Nabi Ibrahim pernah berdosa ketika dia berbohong di hadapan Raja Namrud. Yunus alaihissalam pernah berdosa ketika sangka buruk kepada Allah. Nuh alaihissalam pernah berdosa ketika gagal mendidik anaknya. Itu Nabi, apalagi kita. Jadi kalau begitu bukan dosa masalah kita. Masalah kita adalah mau tidak kita bertobat kepada Allah. Dan itu enaknya Tuhan tapak, beda manusia. Kalau bapak minta taubat, minta ampun sama manusia, kadang ada syaratnya. Ustaz, maafkan saya. Waktu Pilwali dulu saya pinta. Kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Langsung, itu nih saya dikalah gara-gara kau. Oke, saya maafkan kamu, saya maafkan kok. Tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Itu manusia. Tapi Allah, bapak datang penuh dosa dan langit. Langit dan bumi penuh dosa. Lalu datang bapak minta ampun. Apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Masya Allah. Oleh karena itu, raih ampunan Allah. Taubatnya. Bagaimana cara taubatnya? 1. Taubatan nasuha, syaratnya. 1. Menyesal. 2. Mengakui. 3. Tidak mengulang. 4. Ganti dengan kebaikan. 5. Berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Ini agak susah Pak. Menyesal gampang. Mengakui gampang. Tidak mengulang gampang. Tapi yang susah kasih kembali itu barang. Jadi kalau ada aparat-aparat pejabat publik pernah ngambil barang negara, kasih kembali besok Pak. Selama Bapak tidak kasih kembali, tobatnya tidak diterima. Dan begitu Bapak meninggal, di padang mahsyar disuruh pikul itu semua barang yang pernah kita ambil. Dewa minta tangga atap, pantas sila meja di kantor. Kok paling malai lah cilaka. Hancur lagi, minta tobatlah. Dengan cara apa? Kasih kembali. Bagaimana cara tobat? 1. Tobat bil lisan. Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pulang lagi tinggal salat isya tak bisa tidak berjamaah, tinggal maki di masjid sambil istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu istighfar. Istighfar dengan cara lisan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya hamba telah mendosai, telah menzalimi diri saya sendiri. Yang kedua, taubat dengan cara apa? Memperbanyak salat sunnah taubat. Salat sunnah taubat. Bagaimana caranya salat sunnah taubat? Sama salat sunnah yang lain. Beda niat. Kalau tahajud niatnya tahajud, duha niatnya duha. Nah, berbeda pendapat ulama. Ada yang mau pakai usalli silahkan, tidak mau pakai usalli tidak usah. Sekarang ini ada juga ustadz hanya pendapatnya saja yang benar, tidak mau terima perbedaan pendapat. Itu ustadz sombong itu yang begitu. Mentang-mentang dia baca hadis yang tidak pakai usalli, padahal ada juga hadisnya yang pakai usalli. Mau pakai usalli silahkan, tidak mau pakai usalli silahkan. Saya ditanya mahasiswaku, ustadz yang pakai usalli sah, sah. Yang tidak pakai usalli sah. Dari mana yang tidak sah? Yang tidak sholat. Nah, kalau mau kita pakai usalli ya, salli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tidak hafal itu, sudah bilang maki saja. Tuhan, saya sunat taubat kali ini nah. Allahu akbar. Sudah selesai. Boleh juga tidak usah pakai usalli, kalau mau langsung saja Allahu akbar. Caranya sama sholat sunnah yang lain. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Tobat maki. Caranya curhat maki. Mapaletuni. Sampaikan apa penyesalan itu dalam sujud terakhir. Tidak usah ucapkan, dalam hati saja. Ya Allah, ampuni saya. Saya hilap di kantor kemarin ya Allah. Saya tidak sengaja ya Allah. Saya betul-betul lepas kontrol ya Allah. Nah, pegang tangan sekretarisku. Akhirnya saya pegang juga ya Allah. Aku pegang-pegang maki. Nah, yang paling penting ya Allah, yang paling penting ya Allah, berikanlah saya kesanggupan untuk tidak mengulangi. Itu yang paling penting. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu tambah dengan doa, maksud saya doanya, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan engkau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya tahun baru Hijriah adalah tahun momentum, saat, masa, kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau bapak betul-betul memperbaiki diri, maka janji Allah dalam Al-Quran, Innallaha Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Orang yang berhijrah memindahkan dari apa yang dilarang menuju apa yang dibenarkan dicintai Allah, dari salah menjadi benar, mencintai Allah dengan sepenuh hati, lalu dia tidak mengulangnya lagi. Itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada di antara kita semuanya memperoleh hidayah dari Allah di tahun ini, sehingga tahun yang akan datang menjadi yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih atas segala perhatian.